Injakan pertama bagi anak muda adalah optimis. Saya ajak diskusi orang tua, kalau memang alasannya adalah finansial, maka boleh saya coba cari beasiswa untuk bisa menempuh pendidikan di Pulau Jawa, boleh, silahkan. Sejak kesepakatan itu dibuat, besoknya Sally selalu menyisihkan waktu 1 jam untuk ke warnet, karena di rumah pun tak ada internet, untuk mencari tahu informasi beasiswa. Tukang warnet pun sudah hafal, kalau Sally sudah datang, pasti pulang dengan bundelan kertas, isinya adalah informasi beasiswa, persyaratannya apa, nilainya harus berapa, apa yang harus Sally lakukan, karya apa yang harus Sally buat. Jadi melakukan persiapan itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu terus Sally ulang-ulang setiap hari, sampai pada akhirnya kelas 3 SMA, hari kelulusan, Sally sampaikan pada orang tua, Sally menerima beasiswa di 25 kampus dalam dan luar negeri. Itu biasa saja teman-teman, bukan itu intinya, karena kalau ditanya pintar, akan ada ratus ribuan anak muda di Indonesia yang jauh lebih pintar, IQ-nya lebih di atas rata-rata. Kalau dibilang cerdas, ada orang yang dalam 1 tahun bisa puluhan olimpiade yang dimenanginya. Sally bukan orang pintar, Sally bukan orang cerdas. Tapi kalau ada orang anak muda yang punya ide, gagasan, keinginan, cita-cita dan mau bekerja keras mewujudkannya, maka Sally akan acung tangan. Karena itu adalah kekayaan anak muda. Dan teman-teman yang merasa muda di sini seharusnya punya kekayaan itu juga. Karena itu adalah jiwanya anak muda. Dia mau menancapkan mimpinya apa dan harus mau bekerja keras juga untuk mewujudkannya. Pada akhirnya semua punya kesempatan yang sama. Sally pilih akhirnya saat itu di Yogyakarta, di UGM. Sudah direstui awalnya, kemudian muncul alasan kedua. Nak, kamu perempuan. Alasan yang menurut Sally mungkin sebagian teman-teman di sini juga merasakan, kalau perempuan pada akhirnya nanti kodratnya akan menjadi istri dan ibu, ngapain kamu harus kuliah jauh-jauh, nak? Toh nanti sesudah kuliah kamu juga akan menikah, sesudah menikah kamu punya anak, dan kamu akan jauh lebih mulia ketika sebagai madrasatul ula kamu fokus pada anakmu. Teman-teman yakinlah, bagi teman-teman yang merasakan hal yang sama, yakinlah orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tadi saya sempat sharing saat makan siang, tak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Waktu berubah, zaman berganti. Akan ada perspektif-perspektif baru di zaman milenial sekarang yang mungkin tak terfikirkan, tak terbayangkan oleh orang tua. Maka sampaikan dengan sopan dan santun. Bukankah demikian anjuran agama? Maka sampaikan, diskusikan, komunikasikan. Jangan menggerutu, apalagi menghakimi, apalagi membuat kondisi diri menjadi pesimis dan realistis. Jangan mau jadi anak muda pesimis dan realistis. Saat itu Sally sampaikan, bukankah Sally ajak diskusi, bukankah menuntut ilmu adalah hal yang baik? Dan bukankah menjalankan kodrat sebagai perempuan, madrasatul ula nanti juga adalah hal yang baik? Lantas kenapa dua hal baik ini harus dibenturkan? Kalau dengan kuliah di Aceh, kemudian selesai menjalankan kodrat sebagai perempuan, menjadi istri, nanti menjadi ibu, kebermanfaatan untuk lingkungan keluarga dirasakan. Izinkan saya merantau menuntut ilmu ke Pulau Jawa, sehingga kebermanfaatannya jauh lebih bisa dirasakan oleh lingkungan yang lebih banyak. Kemudian berselanglah 7 hari. Di hari ke-8-nya saya dipanggil, nak silahkan kamu lanjutkan dengan 3 amanat. Pertama, ingat kodratmu sebagai perempuan. Kedua, ingat kodratmu sebagai muslimah. Ketiga, ingat kodratmu sebagai anak bangsa Indonesia. Jalanlah, kami merestuimu, silahkan menuntut ilmu sejauh yang kau mau. Sally berangkat dari Jogja, ada hal yang terjadi sehingga Sally akhirnya pindah ke Jakarta. Berproses di Jakarta 4 tahun, kemudian dapat tawaran dari pemerintah Australia, lanjut ke Australia 2 tahun. Teman-teman mungkin dari tadi Sally duduk, Sally berdiri ingin menunjukkan bahwa Sally ini pendek, tidak tinggi. Jadi kalau yang mungkin ngelihatnya di TV atau di sosial media, itu layar membuat kita jadi 2 kali terlihat lebih gemuk, 2 kali terlihat lebih tinggi. Padahal sependek inilah Sally. Dengan masyarakat Indonesia saja, Sally cenderung pendek, dan Sally bersyukur atas hal itu. Kita nggak bisa memilih kita lahir di daerah mana, dengan warna kulit seperti apa. Kita tak bisa memilih
kondisi tubuh kita seperti apa, bahkan kita tak bisa memilih lahir dari rahim perempuan yang mana, karena semua itu adalah anugerah dan kita harus bersyukur atas itu. Tapi kita bertanggung jawab atas waktu yang kita habiskan, khususnya saat muda. Dihabiskan untuk apa? Karya apa yang kita buat. Selama di Australia, Sally di Melbourne, Sally pikir pengalaman yang sangat menarik. Di kelas Sally 20 orang, Sally satu-satunya yang pakai hijab dan Sally minoritas. Di situ, yang lain nggak ada dan mendapat perlakuan yang sedikit berbeda. Yang kedua, Sally yang paling pendek. Jadi kalau duduk nggak kelihatan, yang lain duduk itu langsung tingginya segini-segini, Sally duduk langsung pendek, nggak kelihatan. Yang ketiga adalah Sally satu-satunya di kelas dari negara berkembang. Yang lainnya dari Australia sendiri, dari Amerika, beberapa dari negara Eropa. Sehingga ketika profesor bertanya satu pertanyaan, semuanya 20-20-nya angkat tangan, dan Sally selalu menjadi yang terakhir ditunjuk. Mungkin karena Sally pendek nggak kelihatan, atau mungkin karena ada alasan lain. Entah mungkin karena membedakan, Sally tidak tahu. Tapi teman-teman, kita tak bisa mengatur bagaimana orang mau berkata terhadap kita, bagaimana orang mau berpikir terhadap kita, bagaimana orang mau bersikap terhadap kita. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita menyikapi perkataan orang tersebut, bagaimana kita menanggapi pikiran orang, bagaimana kita bersikap atas sikap orang kepada kita. Pada satu ketika muncullah sebuah pertanyaan dari profesor, simpel pertanyaannya. Menurut teman-teman, saat itu profesor menyebutnya teman-teman, bagaimana kalian melihat pengangguran di negeri ini, di Australia, bukan di Indonesia? Dan apa solusinya? Seperti biasa 20 orang mengangkat tangan dan Sally dapat giliran paling terakhir. Jadi mulailah dari 1, 2, 3 yang rata-rata perspektifnya dari negara-negara maju. Di negara maju itu pengangguran itu masalah sekali. Sehingga solusi yang diberikan rata-rata berikan rumah bantuan, berikan dana bantuan, mereka digaji sampai pada standar tertentu untuk bisa masuk kerja. Intinya bantuan dari pemerintah itu sangat cukup fokus gitu, cukup besar. 19 sampai akhirnya urutan ke Sally 20. Sally maju ke depan karena memang Sally yang paling pendek dan terakhir. Sally sampaikan, izinkan saya berdiri karena saya yang terakhir mengutarakan pendapat dan akan menutup kelas ini. Saya lahir di sebuah provinsi ujung paling barat di Indonesia, namanya Aceh. Mungkin orang-orang sana nggak tahu namanya Aceh. Dan Aceh, tempat saya lahir ini adalah provinsi yang literasinya paling rendah di pulau itu, di Pulau Sumatera. Saya lahir dan besar di sana. Saya berproses saat pendidikan pertama saya S1 pendidikan tingginya di Indonesia, negara berkembang yang literasinya untuk tingkat dunia juga termasuk yang rendah, dan pengangguran adalah makanan saya sehari-hari. Selalu saya baca, justru ketika tidak membaca itu ada yang aneh. Sehingga ketika ditanya masalah pengangguran, saya dari negara berkembang, lahir dan besar di negara yang literasinya pun paling rendah di pulau itu, menurut saya A, B, C dan solusinya adalah X, Y, Z. Tak perlu kita bahas di sini karena forumnya bukan untuk membahas itu. 10 menit, akhirnya teman-teman mengapresiasi, tepuk tangan, aplaus. Selesai, semua keluar ruangan. Saat Sally keluar ruangan, Sally dicegat oleh profesor. Sally, saya minta maaf jika ada etika saya yang salah kepadamu. Saya minta maaf jika ada sikap saya yang salah, mungkin sedikit mengecilkanmu. Tapi izinkan saya memberikan kamu satu kesempatan, satu tawaran menarik. Kamu mau nggak menjadi bagian dari tim saya di Social Impact Center se-Asia Pasifik, mengepalai menjadi delegasi untuk teman-teman muda se-Asia Pasifik membuat proyek sosial yang nantinya akan terkonsentrasi di Australia dan negara-negara di Asia Pasifik. Aman ya? Aman. Kalau ada teman-teman hal yang ingin Sally lakukan sesudah lulus saat itu adalah posisi pekerjaan itu. Sehingga rasanya untuk mengatakan tidak itu
mulut berat sekali. Tapi teringat pada 3 amanah yang orang tua sampaikan tadi. Yang ketiga adalah bahwa kamu adalah anak bangsa Indonesia. Sehingga mau tidak mau akhirnya Sally harus sampaikan, Prof, kalau memang saya bergabung ke tim Anda bisa memberikan secuil kecil sekali kebermanfaatan untuk Australia, maka izinkan itu saya lakukan di Indonesia, izinkan saya pulang ke Indonesia. Baik, saya respect, saya hormati itu, saya hargai. Keep in touch, kita tetap komunikasi. Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, hubungi saya. Sally pulang ke Indonesia, dan akhirnya Sally sekarang berada di hadapan teman-teman hari ini. Bukan tentang pencapaiannya, tapi tentang apa yang sebetulnya teman-teman perjuangkan. Tetapkan itu dari sekarang. Nanti jalan arusnya akan berbeda, tak masalah. Karena toh tak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Tak ada hal yang kita bisa pastikan kecuali bahwa segala sesuatu pasti berubah. Maka mereka yang mampu beradaptasi pada perubahan pada akhirnya akan siap dimanapun ia berada, dengan siapa ia harus bertemu, dengan siapa ia harus berproses, di mana bumi diinjak, di situ langit dijinjing. Tapi selama yang dibawa adalah value, tujuannya jelas, alasan kenapa tujuan itu dibuat, maka ia akan tetap pada track yang sama. Dia tetap akan on the track. Cara mengupasnya tadi sudah kita praktekkan. Tanyakan 5 why. Kenapa? Apa sebetulnya yang teman-teman kejar? Apa sebetulnya tujuannya? Kemudian tentukan kontrol sosial teman-teman, lingkungan, cari. Pada akhirnya, dimanapun teman-teman nanti akan mengambil bidang profesi, tak akan salah. Toh justru perbedaan keberagaman itu yang akan membuat kita kuat. Kalau semuanya jadi pengusaha, nanti siapa yang beli barangnya? Kalau semuanya nanti jadi guru, siapa yang akan jadi muridnya? Kalau semuanya jadi politikus, nanti siapa yang akan memilih? Kalau semuanya jadi dokter, siapa yang jadi pasiennya? Maka justru mari sama-sama kita rajut keberagaman ini. Baju tak akan bisa dipakai kalau hanya ada lengannya. Celana, rok pun tidak akan bisa dipakai kalau hanya bagian depannya saja, tak ada bagian belakang. Sama, shawl pun kalau cuma sebelah, maka dia terlalu pendek, tidak akan disebut sebagai shawl. Maka mari sama-sama kita rajut semua ini menjadi satu kesatuan, menjadi baju yang bisa lebih bermanfaat, dipakai, bisa melindungi dari panasnya terik matahari, dinginnya hujan, akan jauh lebih bermanfaat dibanding kita merasa eksklusif, merasa paling baik sendiri. Dan kuncinya adalah anak muda jangan pernah mau merasa eksklusif. Mari kita buka diri agar kita semakin bisa diterima dengan segala macam bentuk manusia, segala macam bentuk watak komunitas. Semakin kuat kita pada akhirnya berangkulan tangan, semakin kuat sulam tambal ini terjadi antar generasi muda Indonesia sekarang. Maka saya yakin dan percaya 26 tahun anak muda yang sekarang itu akan menjadi sebuah gelombang besar, frekuensi besar yang akan membawa perubahan besar. Dan ini sudah diprediksi jauh-jauh hari, bahkan bukan dari orang Indonesia, dari orang luar. Sekarang 265 jutaan penduduk Indonesia, 80%-nya adalah mereka yang berada pada usia muda produktif. Dan ini pada akhirnya akan terus bertambah setiap tahunnya. Banyak orang bilang ini adalah bonus demografi. Namun pertanyaannya ibarat buah si malakama, apakah ini akan menjadi tantangan dan masalah atau kesempatan kita untuk mengakselerasi melakukan percepatan dalam setiap sendi kehidupan? Pendidikan, kesehatan, apalagi politik, budaya, literasi, silahkan pilih bidang teman-teman apa. Dakwah, agama, sebagai guru, silahkan pilih. Ketika kita bisa mempersiapkan diri, maka perubahan pun akan terjadi. Perubahan besar tak akan terjadi tanpa ada akumulasi perubahan kecil, dan partikel perubahan terkecil adalah di pikiran kita sendiri. Maka mari kita mulai dari hari ini. Kalau ada 1000 alasan untuk menunda, memulai, tentukan tujuan jangka panjang dari sekarang di diri kita sendiri, maka pastikan ada 1001 alasan untuk memulainya hari ini. Cukup satu alasan untuk membuat langkah kita terus berjalan.
Cukup satu alasan untuk membuat badan kita terus bergerak, cukup satu alasan untuk membuat kita terus melahirkan kebermanfaatan yang bisa jadi kebermanfaatan itu menginspirasi orang lain untuk melakukan kebermanfaatan lainnya. Sekarang waktunya teman-teman, waktu muda tak akan berulang 2 kali. Waktu muda adalah waktu yang paling berarti. Manfaatkan itu, jangan tunda lagi, lakukan itu sekarang.